Tindakan kunci yang pertama, menyadari. Dan semua hal yang kita lakukan setiap hari dimulai dari bernapas, berjalan kaki, makan, tidur, berbicara, mendengarkan, mengambil keputusan mesti disadari. Jangan sampai kita tidak menyadari. Memang ada orang yang tidak menyadari perilakunya. Kita tes. Apa tindakan yang setiap hari wajib kita lakukan meskipun tidur? Karena kalau tidak kita mati. Yes, nafas. Nah, masih ada hadiah nggak ini? Masih ada hadiah? Oke. Tolong tunjuk tangan dulu, baru jawab. Apa definisi bernapas? Tunjuk tangan baru jawab. Kalau tepat, ya. Ada main lagi? Harus lengkap ya, definisi bernapas. Menarik oksigen dari hidung, terus mengeluarkannya sehingga kita hidup. Mengeluarkan apa? Mengeluarkan CO2. Oke. Sehingga Kita bisa hidup. dapat, ya. Rupanya ada yang tahu. Tapi selama ini kita sadar nggak bahwa bernapas itu menarik oksigen. Tadi kalau dilengkapi, oksigen tadi berguna untuk apa? Nah, yang sama mobil harusnya tahu dong. Yang dulu PM-nya atau akhirnya sama mobil. Karena itu penting banget untuk darah. Oksigen itu berfungsi untuk transportasi zat makanan melalui darah. Kalau nggak ada oksigen bisa nggak bisa. Kemudian menjadi bahan bakar otak sehingga kita bisa berpikir dan dikeluarkan dalam bentuk CO2. Nah, jujur, apakah semua dari saudara-saudara saya di sini menyadari bahwa bernapas itu sebenarnya sebuah aktivitas yang sangat rumit? Enggak kan? Makanya ada yang tengah malam dia suka nongkrong di bawah pohon, kemudian sesak napas. Ada ibu-ibu yang suka menyimpan tumbuhan di ruang tamu, malam-malam nonton TV sesak napas. Kenapa kira-kira? Karena orang tersebut hidup sebulan yang dikeluarkan dari lingkungan. Iya, dan dia nggak suka. Betul, kalau kita menyadari bahwa bernapas adalah menarik oksigen, mengeluarkan CO2, maka kita menyadari bahwa tumbuhan itu kalau siang mengeluarkan oksigen, gitu? Tapi kalau malam mengeluarkan CO2. Kalau kita nggak nyadari, kita datang ke dokter, benar? Dikit-dikit dokter, mohon maaf bagi yang berhubungi dokter di sini. Lama-lama kita keracunan karena semua obat kita tahu itu racun. Ada satu kata pepatah yang bagus, use it or lose it. Kalau kita tidak menggunakan kekebalan tubuh kita akan kehilangan. Nah itu kan menyadari ya, oh ternyata bernapas itu kalau kita sadari menarik oksigen, digunakan sebagai energi dan mengeluarkan CO2. Kemarin ketika COVID kita baru sadar bahwa bernapas itu bisa sangat berharga mahal. Iya kan, harus pakai oksigen, harus ada ventilatornya dan itu bahkan banyak klub pasien yang kolak gara-gara tidak mendapatkan. Betul? Pertama menyadari, belum nanti makan, belum nanti berjalan kaki, belum nanti tidur. Nanti ya saya akan share dua teknik. Teknik pertama adalah mindful breathing, pernafasan tidak pasif. Yang kedua mindful sleeping, pernah bertidur dengan sadar. Yang kedua, niatkan agar bernilai ibadah. Ya, bisakah pernapasan menjadi ibadah? Bisa. Kalau kita tidak, istilahnya take it by granted. Kalau kita tidak menganggap itu hanya sebagai angin lewat lewat saja, kita nanti akan membuat menjadi ibadah. Maka hidup kita penuh dengan keberkahan. Mau langsung praktek langsung ya. Praktek langsung kita akan menyadari pernapasan yang membuat kita khusyuk itu namanya pernapasan perut. Pernapasan dibagi dua. Satu pernapasan perut, dua pernapasan diafragma atau pernapasan dada. Kalau pernapasan dada itu membuat kita selalu melek di dada. Gitu. Itu membuat kita nggak bisa kalem, nggak bisa tidur. Apakah ada gunanya? Ada. Security kan sedang jaga itu pernapasan di dada. Ada perut, ya gitu. Nah, pernapasan perut gunanya apa? Khusyuk, bahagia, tenang, bersyukur. Itu pernapasan melalui perut, bukan melalui gerak dari perut. Jadi gini, kita latihan langsung dengan pernapasan perut atau pernapasan bayi atau pernapasan orang tidur. Perhatikan anak kita, suami kita sudah tidur, itu kalau tarik nafas, perutnya besar. Lepas nafas, perutnya kecil. Yuk kita latihan pernapasan
kita tarik nafas dari hidung. Ketika tarik nafas, rasakan perutnya yang menonjol. Ya, kalau lepas nafas, rasakan perutnya yang ngempis. Ya. Pak, kalau saya tarik nafas perutnya kembang, lepas nafas perutnya kembang, itu gendut. Jangan salahkan saya. Mulai ya. Mas, bisa ya tadi? Kasih renang-renang aja. Kita mulai ya, tutup matanya. Kita cuma tarik nafas aja. Ya, gak usah mikir apapun. Semua suara yang riuh biarkan. Tarik nafas aja, santai aja. Ya, kita mulai. Gimana kita? 1, 2, 3. Jadi ketika tarik nafas kita hitung 3 hitungan. 1, 2, 3. Lepas nafas 3 hitungan. 1, 2, 3. Lanjut, langsung tanpa ditahan. 1, 2, 3. Lepas 1, 2, 3. Terus sambil terus nggak usah mikir apapun, hanya fokus pada hitungan. 1, 2, 3. Hangatnya keluar, hangatnya oksigen dinginnya keluar. Apa yang dirasakan? Apa yang dirasakan tadi? Tenang. Padahal sudah riuh. Seolah nggak hangat mereka. Betul. Jadi gini, teman-teman. Ada seorang raja yang minta membuat sayembara. Para pelukis dulu melukiskan yang namanya keheningan sejati. Dan pelukis pertama menggambarkan pegunungan yang hening, yang kelihatan sepi, tidak tenang. Yang kedua, atau gini deh, saya tanya yang mana ya? Yang pertama pegunungan tadi, sepi dan tenang. Yang kedua ada villa yang dari jauh digambar dengan sangat bagus di malam hari. Yang ketiga ada air terjun, gambar air terjun. Kemudian di situ ada pohon dan ada sarang burung di mana para burung-burung yang di sana itu sedang tidur nyenyak. Kira-kira yang menang yang mana? Yang jelas yang gunung yang menang. Tinggal dua, antara villa malam hari atau air terjun siang hari di mana ada pohon, ada sarang burung dan burungnya pada tidur nyenyak. Yang menang yang mana? Air terjun. Kenapa itu yang menang? Bukankah tengah malam di sebuah villa itu lebih hening? Kenapa yang? Tapi betul jawabannya. Kenapa yang menang yang itu? Iya. Tapi air terjunnya kan sangat keras, suaranya berisik dong air terjun itu. Yes, apa? Keheningan sejati bukan kita berada di mana, tapi bagaimana kita menafikan kehidupan kita, tapi kita tetap bisa hening seperti yang barusan tadi kita alami. Ya, kita hanya latihan sejenak, hanya tarik nafas, baru menyadari belum ibadah ya, baru menyadari, tapi seolah nggak dengar apa-apa. Betul ya? Orang bilang ini meditasi. Susah nggak meditasi itu? Gampang. Waktu sholat semestinya kita begitu atau tidak? Semestinya begitu, tapi kadang-kadang keganggu gitu. Diam. Mama lagi sholat kok mama ngomong. Saya pernah praktek ini di sebuah masjid. Ada satu tamu yang paling galak. Kalau ada anak kecil yang datang ke masjid, diusir semua. Sementara tamu-tamu bilang jangan diusir. Begitu dia praktek begini. Kira-kira 5 menit ketika dia buka mata itu buka puasa ya, dan anak-anak tetap dia tanya Pak Hari, ketika tadi praktek anak-anak semua disuruh diam nggak? Enggak. Tapi saya tidak mendengar mereka ribut
utang banyak, pikiran kita orang Jawa bilang gonor. Gonor itu mindful yang bawah, penuh pikiran, terbayar nggak utangnya? Susah. Tapi kalau pikirannya tenang, kepikir, oh aku masih punya sawah, oh aku masih punya tanah, aku masih bisa melakukan ini. Ini baru sehari-hari Bapak Ibu. Asik, keren, gak heran orang Google, orang SpaceX, orang Amazon mengirimkan ribuan karyawannya. Dan coba perhatikan, nah, Bapak Ibu di sini kenal produk Google, sebut juga apa? Gmail, apa lagi? Gmail, apa lagi? Gmail, apa lagi? Produk Google ada nggak yang kaleng-kaleng? Nggak ada. Google tidak mau memproduk yang kaleng-kaleng. Mereka selalu membuat yang kualitasnya dunia. Adakah yang Bapak Ibu bayar? Bagaimana mereka bisa hidup? Mereka berpikir menyadari bahwa bisnis itu untuk melayani. Bagaimana mereka menyadari bahwa mereka sudah dapat karunia banyak dari nafas dari yang di atas apapun yang mereka. Dan mereka hanya mendapatkan ini dari G Suite, perusahaan brand kaya yang membayar mahal untuk G Suite. Nah, Google saja menyadari mestinya Mark ini dari dulu sebelum jadi pensiun sudah menyadari, saya pernah isi Mark juga beberapa kali dan mengajarkan begini untuk selling, bahwa selling ke dokter itu bukan untuk minta tolong. Kita datang ke dokter, dokter sudah paling capek, mereka menawarkan 30 pasien, berarti mendapatkan 30 rezeki dan 30 keluhan, betul? Kita datang dan tolong kalau saya nggak dibantu saya dipecat, 31 keluhan. Kalau saya ada tim saya datang ke dokter, buat apa kabar malam ini? Dokter sudah makan, apa yang bisa saya bantu dokter? Saya fasilitasi. Dokter sudah beda, dia nggak tahu apa-apa. Kenapa? Karena saya sudah sadar bahwa saya dikaruniai pernapasan dulu oleh Allah. Saya akan mengeluh. Saya mengeluh. Sampai di sini bisa dipahami, bisa dipraktekkan. Mulai sekarang jangan ada lagi kita napas tanpa menyadari. Kalau lupa ya apa-apa, langsung ingat bahwa ini berkat mahal. Yang kedua, jadikan ibadah. Bagaimana caranya? Ya kan itu. Saya pernah nanya ke Ustaz saya, Ustaz, apakah sebagai seorang Islam yang baik kita harus ikut Nabi Muhammad? Iya. Waduh, saya nggak kuat bangun tengah malam sholat malam kaki saya tegak-tegak. Saya nggak kuat harus mengasihi musuh-musuh saya. Oke, kalau begitu lakukan apa yang kamu bisa, kamu senangi, tapi rutin meskipun kecil. Saya tanya, boleh nggak kalau saya melakukan hal-hal yang sederhana? Contoh saya napasnya saya jadikan ibadah. Kan napas nggak berhenti sampai mati-mati. Boleh. Caranya bagaimana Ustaz? Kasih bikin. Maka setelah ini 3 tarikan napas, 1, 2, 3. Coba rasakan cinta kasih Allah, kerinduan kita kepada Tuhan kita. Kalau kita merindukan seseorang, kita akan merindu namanya orang itu, namanya, ya kan? Kalau kekasihnya ayam bebek sama namanya ibu, oh sudah almarhum anaknya lah, anak yang dikasihi sedangkan contoh satu anak namanya siapa? Ini Zain. Maka kita merindukan Zain, kita akan kadang coba sadar Zain. Kita sekarang merasakan kerinduan kepada Allah, kepada Tuhan. Maka yang muslim akan mengatakan 3 kali Allah, penuh rindu. Lepas nafas rasakan kebersyukuran kita. Alhamdulillah. Yang non-muslim Allah puji Tuhan. Praktek ya. Sekarang praktek jadikan ibadah. Maka kita 3 kali lah. Betul-betul kita membayangkan sedang merindukan Allah. Maka lepas nafas Alhamdulillah. Dan Nabi Allah puji Tuhan. Kita mulai dari sekarang. Silakan.